Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang saya hormati, yang kami muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Ogan Komoring Ulu Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, aparat TNI dan Polri, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan bernapas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasaddi ummati fallahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnahku inda fasaddi ummati, di saat rusaknya umatku, maka mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Takbir. Apa yang harus kita pertahankan di dunia ini? Konsep kehidupan umat manusia, dari manapun asal muasalnya, latar belakangnya, suku, bangsa, dan bahasanya, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Ranking derajat kemuliaannya melebihi semua makhluk ciptaan Allah, bahkan kemuliaan manusia 1 tingkat lebih daripada malaikat. Kenapa manusia dimuliakan oleh Allah? Karena kemuliaan manusia itu, manusia diberi akal oleh Allah. Ammar bin Ka'ab, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdolun nas. Siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, dan siapakah orang yang paling utama? Afdolun nas. Yang paling utama dimaksud di sini adalah pejabat. Man a'lamun nas di sini adalah orang pintar. A'budun nas adalah orang yang ahli ibadah. 3 pertanyaan itu dikanter oleh Nabi dengan 1 jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Berarti di dunia ini ada orang pintar tapi tidak ada orang yang beribadah tidak. Ini Nabi yang bilang, bukan Yahya Waloni. Ada orang pejabat tidak Allahu Akbar. Kebetulan bangsa kita ini kan lagi krisis akal. Makanya Nabi bilang begini, ihsaru salasa asnafin minanasi wahum, waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Sufi tapi bodoh. Bagaimana sufi tapi bodoh itu? Sufi tapi bodoh, kata Nabi. Yang pertama, ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Makanya jangan heran saya terus dari kafir masuk Islam. Kasihan umat Nabi ini ya.
sang jujurnya, saking percayanya kepada sesama muslim, yang nggak tahu saudaranya akan membunuh dia bahkan. Kalau kita lawan kafir tidak apa-apa dalam sejarah. Buktikan sama saya kalau pernah kafir menang melawan Islam. Dari sebelum datang Nabi Muhammad sampai Rasulullah datang, bahkan di zaman para sahabat, tabi'in, semuanya orang kafir kalah. Terakhir perang salib, kafir kalah. Lalu kafir berpikir, bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk hancurkan. Sekarang kita sedang berdebat dengan siapa? Ambivalence dalam bahasa Ogan Komering Ulu. Ambivalence itu adalah pertentangan perasaan. Duduk kita satu masjid, sholat kita satu masjid, tetapi saling curiga. Karena itu istilah dua tadi, kita makhluk manusia mulia, dipakai dijadikan istilah binatang. Kalau orang kafir memang binatang dalam Al-Quran, Al-Anfal 55, inna syarat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kita bukan. Makanya Nabi kalau menggambarkan dalam hadis si fulan, nggak ada dibilang si unta, si kambing, nggak ada. Oleh karena itu kita sadar, oh iya ya, saya diberi hidayah, saya diberi petunjuk, tidak ada harta yang paling berharga. Apakah nanti setelah kita masuk mati, siapa nggak kenal Presiden Soeharto? Siapa nggak kenal beliau? Beliau detik-detik terakhir akan mengakhiri kehidupannya. Sudah banyak bukti di mana-mana amal beliau membangun masjid. Tapi sebelumnya beliau ini belum mentah, masih mentah, ibarat buah masih mentah. Dia belum mengenal betul tentang Islam. Datang putra Palembang, Wong Kito Galo, Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, menuntun beliau untuk mengajarkan tentang tata tertib ibadah syariat dalam hukum-hukum Nah, beliau berbuat bagi bangsa ini, dijelek-jelekan. SBY datang di Pekanbaru, spanduknya dirobek. Bukan dari kelompok Jokowi, bukan dari kelompok Prabowo, ada yang bermain. Ini setan sudah terkubur lama, dia bangkit kembali, alias Allahu Akbar. Masa ente nggak bisa lihat itu? Gajah di pelupuk mata nggak bisa lihat, semut di seberang sungai ente tahu. Jangan pura-pura tidak, kura-kura dalam perahu, pura-pura. Tadi kan pakai pantun, anak dara menyalakan pelita, pelita dipasang nak menyalakan lampu. Saya dulu mantan pendeta, sekarang telah menjadi ustadz. Allahu Akbar. Ini lampu dipasang menulis surat. 10 pendeta kafir sekarang jadi ustadz. Kalau saya munafik masuk Islam, suasana begini saya goreng. Jagalah supaya kita tetap kondusif. Dengan model begini datang teroris, habis kita semua. Bukankah kita setuju bahwa negara kita ini adalah negara yang berdaulat? Negara kita dimerdekakan dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Cinta tanah air, cinta NKRI. Saya anak tentara, bapak saya pensiunan tentara. Maka sampaikan yang hadis, sampaikan yang Quran. Tertibkan umat Islam, kiwamud dunya bi arbaati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Musibah ini datang karena munafik kita ini. Terlalu banyak dusta, terlalu banyak omong kosong. Suka-suka berkelahi sesama Muslim, cari-cari kelemahan sesama Muslim. Orang kafir kau jilat, saudaramu kau bunuh. Allahu Akbar. Kafir begitu, dia cari selah. Di mana selahnya? Di mana lubang-lubangnya? Dia masuk ke dalam, dia goyang di dalam.
Karena itu misi mereka, hancurkan Islam pakai orang Islam. Gak tahu diri kita, agama Islam musuhi saudara Muslim. Datang ke masjid so alim kau. Datang ke masjid bukan ibadah. Ambil kamera, pulpen, kertas. Mana pulpen sama kertas ini? Ini Ustadz radikal. Masjid, padahal khutbah Jumat. Dia bukan khutbah Jumat. Innamal a'malu bin, niatnya bukan sholat Jumat. Kenapa ilmu para ulama disampaikan? Karena kata Nabi, kalau tidak ada ilmu para ulama, lahalaka jahilun, maka binasalah orang-orang bodoh. 60% masyarakat kita ini memang hidup di bawah garis pendidikan yang rendah. Apa saja yang dia lihat, apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia saksikan, langsung ditelan mentah-mentah, tanpa dikonfirmasi dulu, tanpa tabayun, langsung ditelan. Karena memang masyarakat Indonesia ini, khususnya grassroots, masyarakat akar rumput, dua. Yang pertama, pendiriannya tidak kuat, dan yang kedua, mudah terbawa opini. Jadi kalau datang pendakwa provokator, oh semangat dia itu. Datang golongan ISIS, OSOS, USUS, SS, dek, apa? Kamu kalau bom bunuh diri, kamu akan bersama-sama dengan bidadari. Ya coba ikut, bidadari setan di sana itu ada. Kalau mau berjihad begini, katakan hak, katakan batil. Dengan apa? Lisan. Hei pendusta, antum yang buat hoax, antum balik orang lain. Tapi susah mau ditebak, ini mana ini PKI, komunis ini mana ya? Karena nama-nama mereka nama-nama Islam. Sekarang jemaah tanya sama saya, Ustadz, ada jemaah tanya, ibu-ibu lagi, apakah orang Kristen itu anti juga dengan komunis? Saya punya papa ini, ayah saya, perwira seksi 1 Korem 131 Santiago di Manado. Ayah saya itu 32 tahun Intel. Saya berumur SD, masih kecil, ada istilah wajib lapor dulu. Bapak saya yang tukang periksa PKI. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha juga tidak suka dengan itu. Dandim di Kediri, polisi di Kediri ditegur karena mendapatkan buku-buku PKI. Maka itu juga kemarin bendera tauhid dibakar. Yang bakar orang Islam. Saudara mau bunuh itu, jangan. Banser, FPI, Ansor, NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, saudara, jangan dibunuh. Karena dia yang suruh, ada yang menyuruhnya. Yang menyuruhnya juga disuruh, yang disuruh. Siapa yang bermain? Walantardo ankal yahudu walanassoro hatta tatabi'a millatahum. Mereka yang bermain, pemodal asing yang menggoyang-goyang, mengkoyak-koyak kita ini, kita berkelahi, mereka tepuk tangan di sana. Jangan. Bersaudara kita, saya dari kafir, jadi saya tahu nih permainan ini. Subhanallah. Nggak ada surga NU, tidak ada surga Muhammadiyah. Yang ada adalah Assalamualaikum bima sabartum. Makanya belajar Al-Quran, jangan pakai logika. Logika dibutuhkan dalam Islam. Rocky Gerung kafir, tapi logikanya kita ini orang Islam, logika kafir. Jangan. Ada 72 golongan dalam Islam ini. Satu yang masuk surga, ahlu sunnah wal. Bagaimana masuk surga? Karena 72 itu adalah saudara. Saudara, di sini kita berkumpul. Ada yang pakai jenggot, ada juga yang tidak.